Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala nikmatnya, kita masih bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Tentunya senantiasa kita harus selalu bersyukur kepadanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau sharing ke teman-teman semua mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Oke, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Untuk materi kali ini, kita akan membahas 5 poin penting ya, 5 poin penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Yang pertama itu ada cara mengajukan surat gugatan, yang kedua ada membuat surat gugatan, yang ketiga perubahan dan pencabutan gugatan, yang keempat jawaban gugatan dan replik duplik, serta yang kelima adalah tata cara pemanggilan dan proses pendahuluannya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu cara mengajukan surat gugatan. Cara mengajukan surat gugatan. Sebelum kita mengetahui cara-cara mengajukan surat gugatan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa gugatan itu ya. Gugatan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Orang yang merasa hak dan menuntut haknya itu disebut penggugat, dan lawannya adalah tergugat. Keduanya merupakan subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Kemudian, cara mengajukan gugatan itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama gugatan secara tertulis dan yang kedua gugatan secara lisan. Gugatan secara tertulis diajukan di pengadilan secara tertulis sehingga panitera pengadilan tinggi hanya mendaftarkannya. Kemudian gugatan lisan itu dibuat oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan keterangan penggugat. Gugatan yang diajukan secara lisan kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan. Kemudian gugatan secara lisan itu diatur dalam pasal 118 HIR. Bentuk gugatan tertulis paling diutamakan di hadapan pengadilan. Semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Tetapi bagi penggugat atau pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis, gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Kemudian, ketua pengadilan tersebut memerintahkan kepada hakim atau membuatkan surat permohonan atau gugatan dengan cara mencatat dan memformulasikan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon dan membacakannya. Kemudian surat gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh hakim yang membuatkannya itu. Kemudian yang kedua itu ada gugatan secara lisan. Gugatan secara lisan itu ada 4 tahapan. Yang pertama, gugatan disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Yang kedua, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk ketua pengadilan untuk mencatat segala peristiwa yang disampaikan penggugat, kemudian diformulasikan dalam bentuk surat gugatan. Yang ketiga, gugatan yang diformulasikan tersebut dibacakan untuk penggugat dan ditanyakan kepadanya tentang isi gugatan tersebut. Apakah sudah cukup atau masih perlu ditambah atau dikurangi atau diubah. Kemudian yang keempat, yaitu gugatan yang dinyatakan cukup oleh penggugat, maka ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk tersebut untuk menandatanganinya. Kemudian materi yang kedua yaitu membuat surat gugatan. Membuat surat gugatan itu harus ada poin-poin terpentingnya di dalam sebuah surat gugatan tersebut. Ada 3 poin dalam surat gugatan yang terpenting. Yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua posita, yang ketiga itu petitum. Dalam identitas para pihak dituliskan nama, tempat tanggal lahir, umur, nik,
agama, alamat, pekerjaan, para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Pengisian harus jelas sesuai dengan kartu identitas si penggugat. Kemudian yang kedua tadi adalah posita. Posita itu diatur dalam pasal 163 HIR, 283 RBG, dan 1865 BW. Posita merupakan tuntutan bagi penggugat untuk memberikan alasan mengenai kejadian suatu peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum. Kemudian yang ketiga tadi adalah petitum. Petitum diatur dalam pasal 8 nomor 3 RBG. Petitum merupakan harapan yang diinginkan penggugat agar hakim mengabulkannya dalam putusan persidangan. Petitum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada primer, kedua tambahan, yang ketiga subsidiar. Primer itu adalah tuntutan sebenarnya yang diinginkan penggugat. Kemudian tambahan itu sebagai pelengkap petitum primer. Yang ketiga adalah subsidiar, petitum pengganti, untuk jaga-jaga kalau hakim tidak mengabulkannya sebagian atau semua dari petitum primer dan atau sekunder. Biasanya petitum subsidiar itu berupa kata-kata ex aequo et bono, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas tentang syarat-syarat gugatan. Sebelum kita mengajukan sebuah gugatan, kita harus mengetahui dulu syarat-syarat gugatan tersebut. Di sini terdapat 5 syarat gugatan. Yang pertama, gugatan dibuat secara tertulis. Yang kedua, gugatan ditujukan kepada PA sesuai dengan kompetensi absolut dan relatifnya. Kemudian, gugatan memuat identitas para pihak. Yang keempat, posita harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan isi tuntutan harus jelas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Untuk pada materi yang ketiga atau poin ketiga, yaitu perubahan dan pencabutan gugatan. Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dan dasar gugatan. Dari kebolehan perubahan sebaiknya dilakukan sebelum tergugat menjawab pertanyaan. Apabila sudah dijawab, maka harus dengan persetujuan tergugat. Kemudian, dilihat dari batas waktunya. Sampai tiba saat perkara diputus, itu terdapat dalam pasal 127 RV. Kemudian hanya pada sidang pertama dan kedua pihak hadir saat perubahan. Itu diatur dalam buku pedoman Mahkamah Agung. Kemudian sampai tahap replik duplik. Kemudian syarat formal dari perubahan gugatan. Yang pertama, pengajuan perubahan pada sidang pertama yang dihadiri tergugat. Yang kedua, memberi hak kepada tergugat menanggapi. Kemudian yang ketiga, tidak menghambat acara pemeriksaan. Pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan diatur dalam pasal 271 sampai dengan 272 RV. Kebolehan perubahan. Yang pertama, gugatan yang diajukan tidak sempurna atau adil. Gugatan tidak kuat atau bertentangan dengan hukum. Yang kedua, pencabutan gugatan terjadi apabila tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputus sehingga tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan tuntutannya bagi penggugat. Dilihat dari tata caranya. Yang pertama, pihak yang berhak melakukan pencabutan adalah penggugat secara pribadi. Selain penggugat, pihak lain yang berhak adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh penggugat. Kemudian pencabutan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat, serta pencabutan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam persidangan. Dilihat dari akibat hukumnya. Akibat hukum dari pencabutan gugatan ada 3. Yang pertama,
pencabutan mengakhiri perkara. Yang kedua, para pihak kembali kepada keadaan semula. Yang ketiga, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Kita masuk kepada poin keempat, yaitu jawaban gugatan dan replik duplik. Jawaban gugatan itu ada 3. Yang pertama, jawaban berisi pengakuan. Yang kedua, jawaban berisi bantahan isi gugatan. Yang ketiga, jawaban tidak memberikan pengakuan ataupun bantahan. Yang pertama tadi adalah jawaban berisi pengakuan atau bekentenis. Di dalamnya itu membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian yang kedua, jawaban berisi membantah isi gugatan. Di dalamnya itu terdapat sangkalan dan isi gugatan. Sangkalan terhadap isi gugatan. Tadi yang ketiga, jawaban tidak memberikan pengakuan ataupun bantahan. Jawaban tidak memberikan pengakuan ataupun bantahan. Dalam artian jawaban hanya berisi pernyataan. Kemudian replik serta duplik. Replik adalah tahapan persidangan yang diberikan kepada penggugat untuk mengajukan pembelaan atau sanggahan dari tergugat. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 142 RV. Pada tahap ini penggugatan kuasanya menyerahkan replik, 1 untuk hakim, 1 untuk tergugat, dan 1-nya untuk penggugat. Pada bagian pokok perkara dalam replik harus ada klausul. Kurang lebih ada 2 klausul. Yang pertama, bagian eksepsi yang berisi sanggahan atau penolakan atas dalil eksepsi tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Yang kedua, penolakan atas sebagian atau seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya dan menyatakan diakui apabila ada pengakuan sepanjang memang diakui oleh penggugat. Kemudian duplik. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki oleh tergugat. Dalam tahapan ini, tergugat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kurang lebih berisi meneguhkan sikap konsistensi pendirian yang disampaikan dalam jawaban atas gugatan tersebut. Dalam pokok perkara sama dengan replik terdapat 2 klausul yang harus dimuat. Yang pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Kemudian yang kedua, pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali jika ada dalil yang diakui oleh tergugat. Masuk pada materi yang kelima, yaitu tata cara pemanggilan dan proses pendahuluannya. Sebelum kita masuk pada tata cara pemanggilan, terlebih dahulu kita harus mengetahui proses-proses sebelum terjadinya pemanggilan tersebut. Kurang lebih ada 5 proses ya. Yang pertama, penyampaian gugatan kepada pengadilan. Di dalamnya terdapat dalam bentuk surat gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, kemudian dialamatkan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, pembayaran biaya perkara meliputi biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai, biaya melakukan panggilan saksi, ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah, kemudian biaya pemeriksaan setempat, kemudian biaya jurusita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan, yang terakhir yaitu biaya eksekusi. Kemudian yang ketiga itu registrasi. Registrasi ada pemberian nomor perkara, kemudian panitera menyerahkan perkara kepada ketua pengadilan. Yang keempat yaitu penetapan majelis oleh ketua pengadilan. Apabila ketua berhalangan, maka akan diwakilkan oleh wakil ketua, yaitu bertugas menyerahkan kepada majelis. Kemudian majelis paling sedikit 3 orang, dalam artian 3 orang hakim. Kemudian yang kelima yaitu penetapan hari sidang. Yang menetapkan adalah majelis yang menerima pembagian distribusi perkara, dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Materi selanjutnya yaitu tata cara pemanggilan.
Panggilan adalah menyampaikan secara resmi atau ofisial dan patut atau properly kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Kemudian menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat 1 HIR yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Panggilan yang dilakukan oleh jurusita yang dianggap resmi dan sah. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat 1 HIR diperbolehkan melalui perintah kuasa majelis hakim yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuannya. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan rilas panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Apabila jurusita tidak dapat bertemu dengan orangnya sendiri di tempat tinggalnya atau tempat dia berdiam, surat panggilan disampaikan kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidaknya orang yang serumah dengan orang yang bersangkutan. Kemudian orang yang menerima surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan di atas berita acara panggilan tersebut. Kemudian surat panggilan atau rilas merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan. Tanpa surat panggilan, kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Surat panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 RBG serta pasal 1865 BW menyebutkan akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian tata cara pemanggilan dan pemberitahuan putusan serta petugas diatur secara detail dalam pasal 122, 390 HIR, 146, 718 RBG, dan pasal 26 sampai 28 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 138 sampai 140. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.